Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Ini tarikan energi 21 hingga 31 Desember 2023. Sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai. Ini bisa Capricornnya kok kayaknya agak-agak berusaha untuk mengontrol dirinya dia dengan baik ya, mengontrol emosinya dia, mengontrol egonya dia gitu ya, biar tidak memberikan satu dampak buruk untuk minimal ya, untuk diri dia sendiri gitu. Karena apa? Boleh jadi pernah ada masanya perjuangan demi perjuangan sudah dikerahkan Capricorn ya, bagaimana agar bisa hubungannya dia dengan si pasangannya ini tuh berlanjut gitu. Sempat ada kekonsistenan di situ, sempat ada keteguhan hati di situ, mendekati, membuat tetap harmonis gitu ya, mengambil perhatian si pasangan ini jor-joran, habis-habisan ya, menciptakan satu suasana yang menyenangkan, yang membahagiakan gitu. Sempat ada keoptimisan di sini di energi Capricorn untuk koneksinya dia dengan si pasangan. Sempat kayak yang mau mencoba untuk bersabar, dewasa ya, menenangkan egonya dia, amarahnya dia, sedihnya dia, nafsunya dia. Sempat ada fase-fase yang seperti itu. Nah, tetapi untuk saat ini Mari rasa di sini tuh bisa dianya agak mulai diam saja, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Mungkin boleh karena belakangan hari ini ada jarak gitu ya. Misalnya Capricorn ini tuh dia stay-nya di luar kota karena pekerjaan, karena ya memang hubungan ini LDR-an gitu ya. Nah, bisa akhirnya dia kayak lebih banyak di sini tuh menahan diri untuk tidak terus-menerus tergila-gila, otaknya, pikirannya, perasaannya hanya diisi oleh si pasangan ini aja, juga bisa di situ ya. Soalnya kalau jarak jauh bukannya karena tidak ada cinta, tapi justru karena besar banget ini cinta dari Capricorn untuk si pasangannya ya. Takutnya nanti cinta hanya urusan emosional aja, merusak hidupnya dia, merusak pekerjaannya, merusak kesehatannya gitu. Bisa sana ya. Jadi kayak lebih banyak akan mencoba untuk tidak terlarut pada cinta-cintaan saja dengan pasangan ini. Tetapi beberapa bisa. Ini tentu saja sudah terlihat ya, lebih banyak cekcoknya, lebih banyak ributnya. Nah, kalau kisahnya koneksi ini lebih banyak ketika bersama nih ya, ketemuan tuh ya, entah itu komunikasi via Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp, dan sebagainya ya, lebih banyak ribut aja. Nah, ketika ribut-ribut ini berkepanjangan, lebih cenderung terus-menerus, lebih banyak dia ributnya daripada ayang-ayangannya. Nah, hal ini tuh pun bisa membuat Capricorn harus sadar diri. Tersadar dia, alah, kalau begini terus
koneksinya aku akan kecewa banget ini. Aku akan sakit hati nih. Gitu. Atau justru dia bisa mempertimbangkan, nanti pasanganku ini tuh bisa menderita batin ini. Karena dia tahu, ini orang Capricorn ini kan nggak mau kalah ya. Gitu. Dia nggak mau kalah dalam setiap argumen, dalam setiap konfrontasi, dia maunya itu tuh selalu menang. Nah, ketika dia menang, pasti ada yang kalah. Yang kalah ini adalah pasangannya. Orang yang kalah biasanya terluka. Nah, itu bisa juga membuat Capricorn jadi mikir lagi. Aku nggak mau jadi raksasa. Aku nggak mau jadi orang yang dianggap egois, dianggap kasar, dianggap semena-mena gitu. Cuman kalau disuruh untuk mengalah, aku nggak mau nih. Karena aku berpegang pada kebenaranku. Memang dia pun berpegang pada kebenarannya. Kebenaranku dan kebenaran dia ketemu, baku hantam. Nah, dia sakit. Udahlah. Aku harus mikirkan lebih lanjut lagi nih koneksi kami. Untuk dilanjutkankah atau ditinggalkan saja. Soalnya akan ada jatuh korban. Kalau nggak aku yang menjadi korban, dia yang menjadi korban. Nah, bisa kayak gitu ya pikiran dari Capricorn ini. Akan ada yang terlukai, begitu menurut pendapatnya Capricorn untuk saat sekarang, untuk penutup Desember. Gitu loh. Ya, aku memang cinta sama pasanganku ini. Gitu. Aku memang sayang sama dia, tapi situasi dan keadaannya itu seperti ini. Gitu loh. Ya, jadi kayak ada keadaan yang agaknya membatas-batasi biar terjadinya lebih banyak bahagia daripada cekcoknya. Gitu. Ada yang membatasi kebahagiaan, gitu aja intinya. Menurut Capricorn. Ada yang membatasi kebahagiaan. Nah, jadi berdasarkan pembatasan ini, Capricorn harus berhati-hati. Nah, begitu ya menurut dia. Dia harus berhati-hati. Dia harus kayak, ya tidak bisa bersikap terlalu sembrono dalam koneksi, dalam hubungan. Gitu. Ya. Jadi tidak usah heran kalau misalnya ini suami istri nih. Ya. Ketika ketemu harmonis, sayang-sayangan. Tapi sudah berpisah, ya, dia kembali ke tempat pekerjaannya, atau mungkin si pasangan ini yang kembali ke tempat pekerjaannya, ada jarak, bisa Capricorn ini akhirnya agak dingin. Mungkin sikap dinginnya Capricorn ini tuh agak sulit ya diterima sama pasangannya dia. Mungkin dia tidak bisa mengerti. Capricorn ya, daripada sakit dia di sana gara-gara hanya memikirkan si pasangan, mendingan dia cuekin pasangannya, fokus dia pada pekerjaannya saja. Ya, banyak kan kalau hubungannya LDR kayak gitu aja tuh, apalagi hubungan LDR-nya, hubungan ini tuh baru-baru aja ya, atau LDR-annya baru-baru aja, butuh lagi pembiasaan diri, memahami bahwa Capricorn ini tuh sakit dalam merindu. Ini orang-orang yang nggak sanggup jauhnya nih dari pasangan, gitu. Orang nggak sanggup. Nah, bedanya beberapa orang mungkin ya, ketika merasa nggak sanggup jauh dari pasangan, intens siang malam 24 jam 7 hari seminggu, nelfon lah, ngapain lah. Ya, ada yang begitu. Tapi kebetulan Capricorn ini, Mari rasa nggak yang kayak gitu modelnya. Gitu ya. Jadi dia kayak pura-pura sajalah bersikap gitu ya, bahwa dia tidak punya pasangan gitu. Pura-pura dia. Soalnya sakit dia kalau merindu. Atau dia bisa overthinkingan orangnya. Kalau terus-terusan dia mengetahui kabar si pasangan,
ngeri dia kalau mendengarkan kabar misalnya pasangannya sakit, misalnya pasangannya itu tuh nangis-nangis atau apa gitu, ada situasi-situasi yang tidak membahagiakan yang dialami si pasangannya, bisa dia tuh aduh nggak kuat aku gitu. Nah jadi udah, daripada mendapatkan kabar dari dia, mendingan udah diam aja. Nah bisa kayak gitu dia nih Capricornnya, mendingan diam aja lah aku nih tuh ya, pura-pura aku ndak ingat aja lah, pura-pura amnesia aja lah, ada seseorang nun jauh di sana sedang aku tinggalkan, atau yang sedang meninggalkan aku karena tugas negara. Ah kayak gitu ya, situ. Tapi bukan berarti laki-laki, bukan berarti bahwa ini khusus ceritanya rumah tangga ya atau pacaran, bukan berarti bahwa di situ tuh mau membiasakan diri dan kemudian ujung-ujungnya mengakhiri, enggak kayak gitu. Apa gitu aja dia cluenya, apabila terlihat ketika bertemu banyak mesranya, ketika sudah tidak bertemu karena ada sesuatu makanya pertemuan tidak terjadi, Capricornnya di situ tuh cenderung anteng, diam, bahkan mungkin bisa dianggap dingin, itu hanya kayak mencegah dirinya dia untuk terlarut pada rindu, pada resah, pada gelisah batin. Dan memang pasti ini bukan sebuah sikap yang mudah diterima oleh si pasangannya. Namun kayak kata Mari tadi, apabila terlalu banyak cekcoknya kemarin hari, ya bertemu bukannya ayang-ayangan, bukannya mesra-mesraan, ya banyak ributnya di sana, maka sudah pasti mengambil waktu lumayan panjang ya, Capricorn ini mengambil waktu lumayan panjang untuk menelaah lagi hubungannya dia dengan si pasangannya. Itu yang akan dia lakukan. Lah masa iya sih hubungan isinya ribut terus ya. Mungkin kalau Capricorn pun tidak yang merasa situasi perang-perangan adalah situasi yang menyenangkan untuk dilakukan jangka panjang ya. Ada tuh kan orang memang seneng dia heboh, seneng dia rusuh, ada yang kayak gitu orang. Tapi Capricorn ini agak kurang yakin Mari dia gaya-gayanya kayak gitu ya. Pastilah dia tuh kayak lebih mau yang anteng, yang banyak bersepakatnya daripada tidaknya, banyak ketawanya daripada marahnya gitu ya. Di situ. Jadi justru daripada kayak kata Mari tadi, daripada dia terluka atau pasangannya terluka, jadi dia mending saat penutupan Desember ya, sepanjang penutupan Desember lebih mempertimbangkan lagi nih kayak gimana ke depannya. Nah di situ ya. Nah kecenderungannya lebih bukan kayak gimana menyesuaikan, tetapi kayak gimana caranya mencabut cintanya dia, mencabut rasanya dia untuk si pasangan ini. Nah gitu. Pasangannya ini mungkin kayak agak anak-anak ya. Atau kalau ini rumah tangga, knowledge-nya, pemahaman tentang Capricorn ini tuh belum terlalu banyak. Atau knowledge-nya dia, pemahaman pengetahuannya dia tentang relationship tuh belum terlalu banyak. Jadi apa-apa tuh lebih kayak cenderung bikin dia kesal, bikin dia marah, bikin dia resah gelisah, bikin dia sedih. Gitu loh. Jadi sehingga sikapnya dia kepada Capricorn ini justru kayak sikap yang nggak enak ya, tapi ini bisa itu tidak dia sadari nih, bukan sengaja ingin berburuk hati dengan Capricorn melalui ucapan, melalui tindakan, bukan, hanya tidak tahu gitu, hanya tidak mengerti
kayak gimana untuk membangun relationship dengan baik, menyatukan dua orang dengan pemikiran yang berbeda. Ini memang tidak bisa dikatakan perkara mudah. Itu ya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri nih bagi pasangannya Capricorn ini. Dan mungkin ketika menghadapi tantangan itu, dia pun kayak tidak mau ribut-ribut juga gitu ya. Nah, tetapi keselnya itu tuh tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Kalau Capricorn misalnya diam dari suaminya ini, diam dari istrinya ini, diam dari pacarnya ini karena takut terlarut pada sakitnya merindu, si pasangannya ini tuh bisa kayak yang, wah kamu nggak bener gayamu ini, udahlah aku juga nggak mau kasih kamu perhatian, nggak mau aku kasih kamu sayang, ngambek gitu, pakai energi ngambek, itu ya. Menghindar biar tidak marah. Kalau Capricorn menghindar biar nggak resah jiwanya. Nah, kalau si pasangan ini bisa menghindar karena tidak mau marah atau tidak mau dimarahin. Nah, gitu ya. Lebih agak sedikit keras si pasangannya ini. Lebih banyak pasangannya ya ini tuh, atau lebih gampang ini tuh pasangannya Capricorn ini tuh memberikan penilaian-penilaian yang lebih ke arah negatif. Entah memang karena masih anak-anak gitu ya, kedewasaan belum ada, jadi gampang banget menangkap yang lebih cenderung ke arah negatif daripada yang ke positif. Ego itu tuh lebih masih kenceng nih menguasai dirinya dia. Jiwa tuh masih cepat terombang-ambing, namanya masih muda. Nah begitu ya, beberapa masih muda. Nah tapi kalau ini energi seperti ini tuh untuk orang-orang yang sudah usianya 30 tahun ke atas, ya 35 tahun ke atas, memang agak repot banget ini ngadepin orang yang kayak gini nih. Ngomongnya nggak mau ribut, niatnya nggak mau rusuh, gitu ya. Tetapi di dalam dirinya dia ini tuh bisa kayak yang kacau banget, gitu lah. Mari bisa memastikan juga ya, sesungguhnya si pasangannya ini tuh pun kayak nggak mau juga nya dia situasi hubungan dengan Capricorn ini nggak karu-karuan, tapi juga tidak punya kemampuan begitu besarnya dia untuk melihat hubungan ini dari ranah positif. Nggak ada ilmunya ke arah sana, nggak ada bisa mengerti, nggak ada pengalaman, nggak ada rekam memori ke arah sana. Nggak tahu ada loh sikap-sikapnya dalam hidup itu tuh yang mesti begini, yang mesti begitu gitu. Biar situasi atau biar hidup yang dia jalani atau situasi hubungan yang dia jalani, biar cenderungnya itu tuh lebih enak. Nggak ngerti. Nah, nggak ngerti dianya. Begitu ya. Pantang, jadi ini orangnya agak-agak sensitifan ini. Pantang dicolek dikit ini bisa garang banget. Kalau dia ini cenderung tuh bisa bilang, udah deh pisah aja, udah deh pisah aja. Gitu. Mudah ini kalau bilang pisah, ya. Mudah. Memang sih mungkin berat ya, secara mental dia berat menjalani koneksi hubungan dengan Capricorn, berat banget. Kalau sekarang ancaman-ancaman perpisahan saja yang ada, boleh memang ini suatu saat perpisahan itu tuh bisa aja terjadi karena terlalu capek gitu, terlalu lelah
Seperti itu. Ya. Kalau dia dicuekin terus-menerus sama Capricorn ini, itu siksaan bagi dia. Dan ya namanya manusia ya, mana mau terus-menerus mendapatkan siksaan. Ya pasti pada akhirnya mungkin dia akan memilih, udah deh selesaiin aja. Nah gitu ya. Apalagi kalau komunikasi antara mereka berdua ini tidak bagus, ini tidak sehat. Mau ini memang perpisahan yang dia pilih. Tapi apabila dia ini tuh diberikan pengertian, ya, terutama oleh Capricorn ini, antengnya ini pasangannya Capricorn, anteng. Bisa dia itu tuh kayak yang pasti dalam menjalani hubungan ini, mantap dalam menjalani hubungan ini, gitu. Kalau Capricorn berharap dia ini tuh tahu-tahu sendiri, ngerti-ngerti sendiri, mungkin agak lambat. Tapi kalau mau Capricorn menjalin komunikasi dengan baik sama si pasangannya, nah ini hubungannya akan lebih cenderung bagus ini ya, daripada rusuh yang pada akhirnya bisa membuat perpisahan. Nah, gitu. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Cancer di sana, Aries, Pisces, ada Scorpio di situ, Libra hadir, berikut energi dari Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.